Halo, balik lagi sama saya. Nah, kali ini kita akan ngomongin gimana caranya membuat atau mengadaptasi sebuah proyeksi untuk sebuah startup. Karena seperti yang kita tahu, startup tidak punya data historical. Kita mau buat proyeksi mulai dari mana? Nah, cara yang paling gampang ketika seorang startup nggak punya data historical adalah menggunakan yang namanya operational plan. Karena apa? Semua bisnis pasti memiliki operational plan. Berkaitan dengan apa? Bisnismu mau jalannya gimana? Kegiatan operasionalmu gimana? Kegiatan produksimu seperti apa? Apa saja biaya yang dikeluarkan? Apa saja yang harus kita perhatikan? Apa saja yang harus kita kurangi? Apa saja yang harus kita tambah? Kita list dulu nih apa yang harus dilakukan untuk bisnis itu tetap berjalan. Nah, operational plan ini menjadi patokan kalian ketika membuat sebuah proyeksi. Kalau misalnya kalian adalah startup yang nggak punya data sama sekali. Nah, sebuah startup itu biasanya ketika membuat bisnis plan itu biasanya jauh dari kata realistik. Karena apa? Mereka nggak ada gambaran, mereka nggak punya gambaran secara kasar nanti mau kemana nih bisnisku pergerakannya seperti apa sih. Nah, jadi ketika membuat bisnis plan itu biasanya seorang startup itu lebih fokus kepada bagaimana mereka survive, bagaimana mereka bertahan. Nggak usah muluk-muluk, oh saya pengen yang gini-gini. Yang penting harus tahu dulu cara aku bertahan di bisnis ini seperti apa, cara aku untuk tetap bisa bertahan di industri ini gimana sih, gitu. Nah, kadang yang menjadi kendala seorang startup adalah mereka lupa terkait dengan investasi. Mereka lupa terkait dengan biaya-biaya yang harus disiapkan ketika memulai bisnis. Nah, ada kalanya startup itu hanya fokus di preparation saja. Kira-kira, oh saya sudah bisnis, udah menyiapkan dana untuk investasi awal, ya udah sampai di sana. Padahal kalau ngomongin dari segi bisnis, itu nggak cuma preparationnya aja yang harus dipikirkan, investasi awalnya juga. Ada beberapa biaya yang harus mereka pikirkan dengan matang. Yang pertama jelas preparation, mulai dari investasi, beli barang apa saja, beli bahan baku apa saja, beli peralatan apa saja, itu harus jelas, standnya gimana, sewa gedungnya gimana, dan yang lainnya. Itu masuk ke dalam preparation. Nah, biaya lain yang harus diperhatikan adalah di lead generation. Dalam artian teman-teman ketika sudah mulai berbisnis, sudah masuk ke dalam industri, gimana caranya mempertahankan agar bisnis tersebut tetap bisa bertahan di industri tersebut. Entah kalian menggunakan promo apa, yang intinya kalian jangan sampai mati nih bisnis ini. Jangan kalah bersaing, yang penting tahan dulu aja. Nah, yang ketiga sering dilupakan adalah business development, bagaimana mengembangkan bisnis. Nah, jadi hanya mikirnya ya udah yang penting aku udah jalan bisnis, aku udah tahu gimana tahan, tapi nggak ada perkembangan, ya udah stagnan di sana. Lah, konsumen ingin menginginkan lebih, tapi kalian nggak bisa menampilkan yang lebih karena kalian nggak punya dana untuk development, dana untuk pengembangan. Sehingga inilah yang sering dilupakan oleh seorang pebisnis, yaitu melupakan dari segi preparationnya berapa dananya, lead generation berapa dananya, dan business development berapa dananya. Karena tiga biaya ini adalah biaya-biaya yang digunakan ketika kalian ingin survive di sebuah industri. Nah, ketika ngomongin tentang financial plan, ngomongin tentang perencanaan keuangan bagi seorang startup, ini adalah beberapa hal yang mungkin bisa dilakukan. Yang pertama, ngomongin financial plan harus melakukan list dulu kira-kira pengeluaran kita apa saja. Entah itu operasional ataupun yang di luar non-operasional. Kita list terlebih dahulu pengeluaran kita. Karena berkaitan dengan apa? Berarti itu dana yang kita butuhkan. Berarti dana itu harus yang kita siapkan. Berarti dana itu harus kaitannya dengan dana darurat dan yang lainnya. Nah, setelah dilakukan list, yang kedua, kira-kira waktu yang dibutuhkan untuk berkaitan dengan kapan sih kita profit. Nah, ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, dikaitannya dengan apa? BEP, break even point, kondisi di mana kalian nggak untung tapi nggak rugi. Nah, setidaknya kalian akan tahu kapan sih aku nggak untung, nggak rugi, atau kapan sih aku balik modal dengan perhitungan BEP tersebut. Jadi harus tahu waktunya. Nah, yang ketiga, berapa jumlah konsumen yang kita butuhkan. Kaitannya dengan apa? Estimasi konsumen yang teman-teman sudah dapatkan di sebelum-sebelumnya. Kira-kira estimasi konsumenku berapa, yang mau beli produkku harus berapa sih? Itu juga masuk ke dalam BEP juga. Dan yang terakhir, berapa sih revenue yang harus di-generate? Kaitannya dengan apa? Projected income. Kalian harus tahu kira-kira incomeku berapa, terus ini seperti apa, dan yang lainnya. Segitu. Nah, sebuah bisnis itu kadang bisa langsung jalan aja, tapi kadang ada bisnis yang harus dipersiapkan sedemikian rupa
kalau mau mulai. Kadang-kala gini, misalnya sebuah restoran, kan warung bakso deh, oh menu pertama bakso dulu, nanti baru ngembang ke mie ayam. Berarti kan kita jualan bakso dulu masih bisa, terus nanti baru tambah lagi mie ayam, terus tambah lagi apa, yamin segala macam. Tapi ada beberapa bisnis yang harus dipersiapkan semuanya dulu baru bisa mulai. Contohnya adalah e-commerce bisnis. Kenapa? Kalau kalian mau jualan di e-commerce, mau masuk ke dalam dunia e-commerce tapi nggak punya website, ya sama aja bohong. Intinya ada beberapa bisnis yang harus disiapkan sedemikian rupa baru bisa berjalan gitu. Nah, ketika ngomongin startup, ingat harus tahu dulu apakah jenis startupmu itu bisa disiapkan sambil jalan atau benar-benar kondisi startup yang harus siap dari 100%. Kayak tadi e-commerce bisnis, kalau misalnya nggak siap semua ya sudah. Tapi kalau misalnya kayak yang warung bakso tadi, sambil jalan pun bisa disiapkan, sehingga akan tahu kira-kira kapan kamu mendapatkan uang yang jelas, revenue-mu kapan yang jelas, dan kapan kira-kira development yang jelas. Dan dari segi dana yang dibutuhkan atau yang disiapkan dari 3 tadi, preparation, lead generation, sama business development, akan lebih jelas lagi gitu. Oke, sampai di sini dulu sebab kali ini, kita lanjut ke sebab berikutnya. Terima kasih.